Bapak-bapak, Ibu-ibu mensubmit BAP. Kalau diklik tambah silabus, maka akan ditampilkan, nanti akan menjadi perhitungan persentase berapa kesesuaian mata kuliah yang Bapak Ibu berikan. Jadi di sini bisa dimasukkan nama dosen atau nama asisten yang mengajar. Jadi kalau yang mengajar adalah dosen yang lain, bisa dientrikan. Nah, di sini contoh pilihan silabus. Karena diklik dari pilihan silabus, maka pendahuluan atau katakanlah kalau materinya ada 10 topik, maka akan terpenuhi kesesuaian 10%. Kita bisa menambahkan juga materi tambahan. Nah, ini mahasiswa men-tap ke RFID. Nah, kalau tidak terdeteksi, bunyinya 1 kali, tit. Kalau sukses 2 kali. Ya, bisa minta bantuan dosen. Tapi untuk memastikan bahwa semua mahasiswa aktif RFID-nya bisa dipaksakan ya, bahwa kalau tidak membawa RFID berarti dianggap tidak hadir. Atau kalau RFID-nya bermasalah dianggap tidak hadir kalau tidak diselesaikan dalam 2 minggu ke depan misalnya. Ya, kalau sakit sebetulnya juga praktis sebetulnya tidak ada gunanya karena dianggap tidak hadir juga ya. Ya hanya menenangkan orang tuanya, oh karena sakit gitu. Tapi tetap dianggap tidak hadir. Kehadiran minimal di 75%. 25% itu bisa digunakan untuk aktivitas lain ataupun sakit. Ya, kita bisa melihat kehadiran dari mahasiswa-mahasiswa kita. Demikian juga mahasiswa bisa mengetahui apakah dia hadir atau tidak hadir. Jadi bisa juga dikasih waktu bahwa apabila ada perubahan, berikan waktu 1 minggu maksimal. Ini adalah helpdesk dari Direktorat Siswo. Oke, applause buat Production House Sistem Informasi. Oke, saya akan sedikit
menjelaskan penggunaan RFID ini karena ini adalah implementasi software terlama yang pernah saya laksanakan ya. Sudah 3 semester masih bermasalah gitu ya. Ini masuk semester 4. Jadi ini adalah pengalaman saya mengimplementasikan sebuah software yang terlama gitu ya. Sehingga saya sangat ingin memecahkan masalah ini karena saya ya sangat tertantang ya bahwa kita harus sukses menerapkan ini. Problem RFID ini masih berat, ya menurut saya masih sangat berat. Sehingga di semester ini kami, ya, Direktorat Akademik dan Direktorat Siswo mencanangkan minimal Fakultas Ilmu Terapan bisa menggunakan RFID 95% untuk kehadiran mahasiswanya mulai dari minggu ketiga perkuliahan. Ya. Jadi 11, 18, 25 ya. Jadi 25 Januari itu sudah running di angka 95% kehadiran mahasiswa itu menggunakan RFID. Padahal sasaran kita studi tepat waktu itu 52% untuk S1, S2 62%, D3 itu 62%, presentase naik tingkat itu minimal 85%, kelulusan minimal 85%, kesesuaian materi kuliah 90% ya, yang tadi kalau diklik masa akan tampil kesesuaian materi kuliah, kehadiran dosen 96%, kehadiran mahasiswa 75%, BAP kehadiran dosen itu 100%. Ini yang merah-merah semua ini akan sangat dimudahkan kalau kita menggunakan RFID dan submit BAP. Tadi sudah diungkapkan oleh Pak Heru ya bahwa pencatatan itu kehadiran bisa menggunakan RFID, connect e-Gratias, dan mencetak daftar hadir dan entry ke e-Gratias. Sekarang kita mayoritas di sini, bahkan mungkin di sini. Nah ini saya akan transform ini ke menggunakan RFID. Karena itu akan sangat membantu kita semua. Ya. Ini kinerja penggunaan RFID di semester lalu. Ya. FEB baru 7,3% mahasiswanya yang menggunakan RFID, FIT 49%, FIK 53%. Jadi pada waktu kita memutuskan bahwa kita akan menggunakan RFID sebagai pilot projectnya adalah FIT, itu FIT tertinggi. Ternyata di bulan-bulan terakhir FIK progresnya bagus sehingga tembus 53% ya. Plus buat FIK. Dari sini pun kita bisa melihat ya bahwa problem terbesar itu ada di FEB dan FKB gitu ya. Itu apakah RFID readernya atau jaringan RFID reader ke e-Gratias atau mahasiswanya. Itu ya ini terberat ya. FRI masih 16,5% dan FTE di 30,3%. Rata-rata universitas di angka 30,3%. Nah, sehingga juga di sini bisa kelihatan ya bahwa teman-teman BAA akan kerja keras ya untuk menaikkan dari 30% ke 100%. Oke, problem-problem di semester lalu RFID reader banyak ada yang tidak ada. Ini sudah dipecahkan, middleware kurang, sehingga menjadi, kalau di tab lama sekali, ini sudah dipecahkan. RFID reader monitor lemah, karena kadang-kadang di RFID-nya aktif, padahal dia tidak mengirimkan sinyal ke e-Gratias pusat. Ya. Sekarang, ide genius Pak Yanuar ya, dibuat RFID Mastercard yang bisa diberikan kepada BAA, ke LAA, ke penanggung jawab gedung, sehingga mereka bisa mengetahui apakah RFID reader itu aktif atau tidak aktif. Kalau tidak aktif bisa langsung minta bantuan ya. Ya, pelaksana pertamanya itu nanti penanggung jawab gedung akan diajarkan bagaimana cara
menangani RFID reader yang tidak connect dengan Igrasias. Kalau tidak bisa berarti escalate ke Sispo. Kemudian masalah yang lain, dosen belum mempunyai RFID card atau rusak atau tidak terdeteksi, maka ini bisa menghubungi LAA. Kalau belum ada, nanti minta ke BA untuk dibuatkan RFID card. Mahasiswa yang belum mempunyai RFID card atau rusak atau tidak terdeteksi bisa langsung diminta pergi ke BAA. Oke, target kita di semester ini FIT, ya ini sebagai pilot project saya, pilot project kita ya. Mohon dukungannya semuanya. Itu kehadiran via RFID harus di angka 95%. Jadi mulai minggu ketiga, jadi minggu pertama ini disisir. Dosen-dosen yang RFID card-nya tidak bisa dibaca, dibuatkan. RFID card, RFID reader yang tidak connect ke Igrasias dibereskan dalam 2 minggu ini. Sehingga semua bisa selesai di 2 minggu ini. Minggu ketiga semua sudah running well, 95%. Kehadiran di FIT itu menggunakan RFID card. Fakultas lain, mohon maaf, masih di angka 50%. Kenapa? Ya karena juga sumber daya kita terbatas ya. Kalau kita mau bereskan semua, ya bisa-bisa malah jadi kayak semester kemarin nggak beres semua gitu ya. Kita pengen lihat sukses di FIT. Kalau FIT sukses, maka kita akan copy solusi ini ke fakultas-fakultas yang lain, sehingga ya saya ingin bahwa di 2016-1 semua sudah menggunakan RFID card dengan tingkat keberhasilan 95%. Jadi waktu terlama saya mengimplementasikan sebuah software bisa diselesaikan dalam 2 tahun ya. Terlama ini. Oke, kemudian akan ada tim sukses penggunaan RFID ya, atau disebut helpdesk RFID yang terdiri dari BAA, LA fakultas, Sispo, penanggung jawab gedung kuliah, atau sukarelawan yang ingin membantu saya ya, untuk memecahkan ini ya, rekor saya mengimplementasikan sebuah sistem 2 tahun ya. Dan kita menjadi universitas pertama yang menggunakan RFID untuk semua kegiatan perkuliahan kita. Oke, ini sedikit lihat kinerja registrasi kita ya. Yang sudah cetak KSM 79%, yang ACC dosen wali ada 7,6%, ini bisa segera dipindahkan menjadi cetak KSM. Yang masih ambil mata kuliah ada 422 atau 1,8%, yang masih belum bayar gitu ya. Kemudian yang di riset ada 0,2%. Dan yang belum registrasi 11,1%, ya, masih cukup tinggi. Ini masih kita perpanjang ya, sampai dengan besok jam 3 sore. Mohon bantuan Bapak-bapak Ibu dan Bapak Ibu semua untuk mensukseskan registrasi ini sehingga perkuliahan per 11 Januari bisa berjalan dengan baik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.